Benar. Oke, untuk presentasi kelompok, Ner serahkan ke kelompok ini, kelompoknya Marsha, Kesia, dan Efraim. Ya, disilakan. Silakan Kesia. Selamat pagi, Mir dan kakak-kakak semua. Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan tentang serangan keamanan jaringan dari saya, Marsha, Efraim, dan juga Kesia. Ya, lanjut, Kay. Oke. Tes, halo. Oke, jadi yang pertama ada studi isu keamanan jaringan pada Facebook. Dari paper-paper ini dibagi menjadi 3 sesuai anggota kelompok kami. Dan yang ini yang akan saya bahas. Untuk pertama, model risetnya itu melakukan penelitian terhadap kasus-kasus keamanan jaringan yang pernah terjadi di aplikasi Facebook dan dampaknya pada pengguna aplikasi Facebook. Nah, yang kita bahas di sini waktu itu adalah keamanan Facebook tentang bagaimana dan kenapa data-data pribadi orang-orang itu bisa tersebar di Cambridge Analytica. Waktu itu Mener juga pernah sempat bahas tentang kasus tersebut. Metodologi yang digunakan dalam paper ini adalah metodologi studi kasus yang penelitiannya berupa mengembangkan pemahaman dengan cara mendeskripsikan secara mendalam sebuah kasus yang menjadi fokus penelitian. Dalam paper ini menggunakan kasus serangan keamanan jaringan yang terjadi pada aplikasi media sosial Facebook. Tes, halo. Ya, silakan lanjut. Nah, berikut salah satu contoh-contohnya akan dijelaskan oleh Keisha Lamia. Oke, maaf, mute. Ya, sudah. Saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Marsha. Jadi dalam paper ini, dalam paper studi isu keamanan jaringan pada Facebook, mereka mengambil kasus yang pernah terjadi pada keamanan jaringan media sosial Facebook. Yang pertama, phishing. Jadi yang bisa orang lihat pada gambar ini, jadi phishing itu merupakan suatu teknik serangan dengan menggunakan cara yang membujuk korban agar memberikan informasi pribadi yang sangat berharga.
rupa dorang kasih ini, rupa contoh ini, dorang menyamar sebagai Facebook security, menyamar sebagai Facebook security dan mengirim link untuk melakukan verifikasi keamanan Facebook dari korban. Jadi hacker ini mengirim link yang, jadi hacker menyamar sebagai Facebook security dan mengirim link kepada korban untuk memverifikasi akun Facebook korban itu. Nah, contohnya ini, jadi pada saat mereka mengklik link tersebut, mereka disuruh untuk memasukkan data-data mereka berupa nama pertama, nama terakhir, email, dan password. Setelah mereka mengklik confirm, maka otomatis data mereka ini terambil oleh hacker ini. Kemudian ada masalah masih sorong nak jadi itu slide. Sudah terlihat slide selanjutnya. Masih slide yang tadi. Oh, sudah. Ini sudah. Oke, selanjutnya mereka meminta untuk verifikasi data yang dorang masuk tadi. Jadi dorang minta verifikasi data yang dorang masuk tadi, dorang minta lewat verifikasi lewat identitas kartu kredit. Nah, mereka memasukkan ini data kartu kredit mereka, dan seperti tadi pas mengklik confirm, maka otomatis data kartu kredit mereka ini terambil juga oleh hacker. Dan kartu kredit mereka bisa dibobol juga oleh hacker ini. Dan kedua, mereka mengambil kasus clickjacking. Clickjacking ini merupakan singkatan dari click hijacking. Dalam serangan ini, penyerang akan membajak klik user. Serangan ini menggunakan iframe dan CSS untuk mengelabui korbannya. Contoh kasusnya yaitu tombol yang tersembunyi di balik tombol pemutar video. Contohnya, mereka mengirim link di Facebook, mereka mengirim sebuah web. Nah, di web itu terdapat link untuk memutar sebuah video lagu, namun link pemutar video tersebut di balik tombol link pemutar video tersebut ada tombol lain yang mereka gunakan untuk melakukan pembajakan tombol itu. Contohnya kasusnya yaitu tombol itu berasal dari jual beli Amazon. Jadi pada saat orang mengklik tombol pemutar video itu, ternyata di balik tombol itu terdapat tombol lagi, dan otomatis mereka juga mengklik tombol di balik pemutar video tersebut. Dan otomatis mereka membeli juga sebuah barang yang terdapat dalam Amazon, dalam website Amazon, website jual beli Amazon. Itu contoh dari clickjacking, kemudian link scam.
Link scam ini mirip dengan phishing. Link scam ini pada prinsipnya adalah link palsu yang tersebar juga dalam Facebook. Seperti contohnya ini, lalu mereka mengarah link ini pada saat mereka mengklik link ini, maka mereka diarahkan untuk membuka Skype online webcam. Skype only webcam online. Jadi ini palsu yang DP aplikasi asli. Lalu mereka disuruh pada aplikasi web Skype ini. Dan otomatis mereka disuruh untuk mendownload aplikasi palsu tersebut. Otomatis kalau kalian tahu itu aplikasi itu palsu, maka orang download mungkin itu bisa mengambil data-data data-data privasi kita. Jadi hasil yang dicapai dalam paper ini itu mereka memastikan serangan yang bisa mengancam isu keamanan Facebook antara lain phishing, clickjacking, dan link scam. Dan juga berikan cara untuk pencegahan terhadap serangan phishing dapat dilakukan dengan mewaspadai link dan email yang diterima dan menggunakan secure browsing HTTPS dan mewaspadai transaksi bank agar menggunakan website resmi bank tersebut. Pencegahan terhadap serangan clickjacking dapat dilakukan dengan mewaspadai link scam, mewaspadai aplikasi palsu, yang diinstal dan informasi yang diberikan pada aplikasi tersebut. Dan kemudian pencegahan terhadap serangan link scam yaitu menggunakan secure browsing HTTPS, menggunakan password yang kuat, dan menggunakan antivirus yang terupdate, dan memiliki proteksi web yang kuat. Kalau sebenarnya dalam paper ini mereka tidak memberikan secara langsung tools yang digunakan untuk membuat web palsu tersebut. Jadi yang diketahui hanya aplikasi Facebook, tools aplikasi palsu Facebook, dan Skype call. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsha. Terima kasih, Kesia. Selanjutnya, sebelumnya tadi yang Facebook sudah dijelaskan Kesia tentang Facebook. Nah, sekarang ada juga yang diinikan a review of new trends in cyber attacks, a zoom into distributed database system. Di sini, ini memakai paper yang Mener sudah berikan di e-learning, di mana paper ini berisi tentang berbagai tren-tren baru yang ada di bagaimana caranya mereka untuk menyerang sistem keamanan jaringan dan memasuki sistem database. Dan mereka mengambil data-data dari situ. Nah, di sini ada tren-tren baru atau serangan-serangan tipe baru yang mereka lakukan. Model risetnya itu menganalisa tren baru yang terjadi dalam serangan keamanan jaringan, tren baru serangan keamanan jaringan dan membandingkannya dengan jenis serangan sebelumnya, serta bagaimana dan dampak apa yang dihasilkan dari serangan tersebut. Ya, lanjut. Metodologi yang dilakukan di sini adalah desktop research, di mana kalau desktop research itu dia riset kualitatif melalui review buku, artikel, dan berbagai hal baru yang ditemukan dan dipelajari dari para ahli bidang keamanan komputer. Setelah itu dapat dilihat dampak yang dihasilkan suatu serangan keamanan jaringan dengan melihat CIA trait, yang waktu itu Mener Stanley sempat jelaskan dulu. Pas awal ada 3, yaitu confidentiality atau keamanan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Nah, tools-nya itu mereka menggunakan distributed database management system
DBMS untuk DDS atau Distributed Database Systems. Ya, silakan selanjutnya, Kay. Nah, hasil yang dicapai di sini adalah ada berbagai macam serangan yang ternyata serangan-serangan ini baru-baru saja terjadi dan terlihat berbagai macam perbedaannya dengan serangan sejenis. Contohnya, kalau misalnya kita lihat di tabel yang sebelah kiri, itu bisa dilihat dari kolom pertama ada cyber attack, kolom kedua new trends in cyber attacks, dan kolom ketiga adalah previous attack features. Di mana serangan ini sebenarnya pernah dilakukan, namun mempunyai metode atau cara yang berbeda pada saat ini. Untuk yang pertama ada penetration, use vulnerabilities existing in third-party software, obtaining valuable files from the system. Jadi menggunakan third-party aplikasi pihak ketiga. Salah satunya contohnya seperti yang tadi di Facebook, di mana Keisha sudah menjelaskan bahwa itu menggunakan tidak dari Facebook-nya langsung, namun ada beberapa yang dibuat oleh orang pihak ketiga atau hacker. Nah, di sini previous attack features itu menggunakan SQL injections and trojans. Trojans biasa didengar juga oleh kita, waktu itu juga pernah, kalau nggak salah, di Indonesia juga pernah sempat terkena dengan ransomware. Ya, kalau nggak salah itu salah satu tipe dari Trojan juga. Selanjutnya, ada juga dari ransomware. Nah, ini yang ransomware itu contohnya Petya, NotPetya, and WannaCry. Nah, waktu itu kalau nggak salah terakhir-terakhir paling sempat dengar tentang WannaCry. Ability to replicate worldwide, ability to scramble system files, fast replication, and affect computer in the same network. Kalau nggak salah ini bisa dibilang coronanya komputer. Karena dulu mirip-mirip, karena cepat dalam menginfeksi komputer lain. Previous attack features-nya need user interaction to affect the computer or network, not fast enough to affect computers worldwide. Oke, jadi kalau yang lebih dulu, yang lebih awalnya itu dia tidak terlalu secepat itu dalam bereplikasi virusnya. Nah, bisa dilihat kalau misalnya ini yang tabel di kiri, kalau misalnya tabel di kanan, bisa dilihat itu dalam penetration attack itu menyerang ketiganya, confidentiality, integrity, dan availability. Sementara kalau yang di WannaCry, Petya, NotPetya, dan WannaCry, yang termasuk ransomware, itu dia cuma menyerang integrity dan availability. Confidentiality-nya itu tidak terserang, karena dia berfokus kepada ability to scramble system files. Jadi tidak mengambil file, tidak menyerang dan mengambil file, tapi hanya untuk merusak, tujuannya itu untuk merusak, bukan untuk mengambil keamanan atau data, begitu. Nah, ini hanya contoh-contoh ini dari yang didapat dari paper ini. Ada juga DDoS, denial of service, ada phishing, Trojan, machine language enabled, MongoDB ransom, dan credential theft. Ya, untuk yang DDoS sudah pernah dibahas juga saat waktu lalu oleh Mener Stanley. Only one or two computer to render the whole system down. Can take down servers and firewalls using a single computer. Untuk previous attack-nya itu need to use more than 2 computers. Jadi kalau yang dulu di DDoS ini mesti butuh lebih dari 2 komputer, tapi sekarang tidak perlu. Dan itu hanya dari 1 atau 2 komputer itu bisa take down 1 server. Itu untuk DDoS. Jadi DDoS itu biasanya kita bisa mengenal, salah satunya mungkin dapat terjadi kalau misalnya dalam e-learning atau misalnya dalam Inspire dulu kalau nggak salah pernah ada pernah down di e-learning, tapi itu mungkin bukan dari denial of service, tapi mungkin dari kita sebagai user yang masuk ke dalam website tersebut dengan banyak secara bersamaan. Itu bisa menyebabkan sistem atau server down. Cuma kalau yang di sini, yang denial of service ini, di mana dia dapat meng-create user-user
yang palsu, lalu dia memasukkannya ke dalam website tersebut, jadi terlihat bahwa banyak traffic di dalam website tersebut. Nah, akhirnya dapat men-take down server tersebut. Nah, itu dari DDoS. Selanjutnya dari phishing, contohnya yang tadi, yang Casey sudah jelaskan. Phishing itu jadi mengklon website login page, dan akhirnya kita memasukkan username dan password kita tanpa mengetahui sebenarnya itu orang lain yang ingin mengambil tersebut. Nah, domain name similar to the victim. Previous attack-nya itu only uses email and text messages or calls. Jadi kalau dulu cuma dengan menggunakan email, SMS, atau dengan telepon, tapi sekarang sudah bisa membuat website-nya. Contohnya yang tadi adalah login Skype, kalau dari Keisha. Lalu selanjutnya ada Trojan. Trojan biasa kita dengar uses browser extension Firefox control servers through social media comments hashtags can propagate themselves to other computer in the network. Jadi ternyata berbahayanya new trend pada saat sekarang Trojan itu ternyata adalah karena dia bisa menginfeksi hanya dari komen hashtag sosial media. Jadi cuma dengan hashtag dia bisa dapat menginfeksi komputer atau dapat menyerang komputer. Padahal kalau dulu itu need users to install, jadi butuh user yang dapat menginstal Trojan tersebut ke dalam si korban. Selanjutnya ada lagi machine language enabled uses group of tools to evade detection and to bypass firewall. Jadi kalau misalnya kita punya firewall, contohnya yang ada di e-learning, kita punya firewall, nah itu bisa di-bypass oleh machine language enabled. Lalu ada juga MongoDB ransom, exploits the security vulnerabilities that exist in MongoDB. MongoDB kalau tidak salah satu dari database. Dan selanjutnya ada credential theft, new tools to decrypt hashed passwords. Need plain text credential. Nah, credential theft ini kalau tidak salah yang terlalu benar Stanley pernah ajarkan 4 orang, new tools to decrypt hashed passwords. Contohnya yang waktu itu orang sempat belajar dari bagaimana caranya orang buka file RAR yang sudah di password, namun ternyata orang bisa mengcrack password tersebut menggunakan OpenSSL, kalau tidak salah, OpenSSL atau SSL scan. Ya, itu adalah hasil dari paper ini. Boleh lanjut, Kay? Itu adalah presentasi dari paper yang sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan network security and types of attacks in network yang akan dijelaskan oleh Efraim. Silakan Efraim. Halo. Ya. Ya, silakan Efraim. Tes, halo. Network security and types of attack in network. Nah, di sini model research yang dipakai dalam studi kasus ini yaitu teknologi jaringan komputer yang berkembang pesat dan perkembangan teknologi internet yang semakin pesat. Kan semua sudah tahu di zaman modern ini kan teknologi jaringan komputer itu sangat besar dan meluas, bahkan berkembang pesat, tersebar di semua dunia. Nah, dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan ini adalah masalah utama komputasi karena banyak jenis serangan meningkat dari hari ke hari. Dalam jaringan ad hoc seluler, node bersifat independen, melindungi komputer dan keamanan jaringan adalah masalah kritis. Next. Nah, metodologi yang digunakan di sini, keamanan jaringan sangat penting karena kekayaan intelektual yang dapat dengan mudah diperoleh melalui internet. Nah, keamanan jaringan dianalisis dengan meneliti hal-hal berikut. Yang pertama itu sejarah keamanan jaringan. Yang kedua, jenis serangannya. Next.
Nah, dari hasil di atas, juga dari dua metodologi di atas, dapat kita simpulkan bahwa keamanan adalah masalah utama dalam jaringan network seluler dalam node manet, terlihat seperti keegoisan. Nah, semua node ini dapat menggunakan sumber daya dari node lain dan mempertahankan sumber daya miliknya sendiri. Nah, jenis node ini membuat masalah di manet ada beberapa cara di manet. Nah, dan ada beberapa cara yang menjamin keselamatan dan keamanan jaringan Anda. Lakukan hal berikut untuk menghindari celah keamanan. Nah, hal-hal yang dilakukan untuk menghindari dari serangan keamanan jaringan itu yang pertama selalu update antivirus yang Anda gunakan di komputer Anda. Yang kedua, jangan memberikan akses penuh keamanan jaringan Anda di misalkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Marsha dan Kesia di Facebook. Jika Anda memberikan sepenuhnya hak akses Anda, jaringan Anda di media sosial Anda, maka tahu sendiri akibatnya. Nah, yang berikutnya juga selalu update operasi sistem yang Anda gunakan di komputer Anda. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, oke. Ini kelompoknya Marsha mau sekalian demo praktikum atau bagaimana? Baru presentasi paper atau sama langsung demo? Marsha, Kesia, dan Efraim bagaimana? Mungkin dari kakak-kakak lain ada yang mau demo terlebih dahulu atau gimana? Karena Silakan, gas. oh ya Kak. Jadi mau demo dulu, Ner. Sekalian demo. Silakan. Ya, untuk praktikum yang pada hari ini, silakan kepada Keisha dan Efraim terlebih dahulu yang akan dilakukan di Linux. Mana Kesia? Ini dulu atau Sarah? Silakan, siapa yang mau lebih dulu? Silakan. Gas. Betul lah ini. Suruh suten ini. Om Imba. Gas. Dari kita dulu, Jodang. Siap. Lanjutkan. Gas. Jadi saat ini, yang pertama yaitu lab anatomy of malware. Jadi ini terdapat pada slide-nya dari Mer Stanley. Jadi di sini disuruh untuk menggunakan mesin pencarian favorit Anda untuk melakukan pencarian malware terbaru. Nah, terus mereka dalam lab ini mereka menyarankan situs web untuk mencari malware yang tercantum, yang ada. Contohnya dalam lab ini mereka memberikan contoh malware yaitu ada Trojan, hoax, adware, dan sebagainya. Dan kelompok kami di sini memilih situs web
MCAV. Dan ini linknya. Dan kami memilih dan untuk selanjutnya orang disuruh untuk baca informasi tentang malware yang ditemukan, pilih salah satu dan tulis ringkasan singkat yang menjelaskan apa yang malware itu lakukan, bagaimana ditularkan, dan dampak yang ditimbulkannya. Jadi kami memilih malware scareware, yaitu penjahat dunia maya yang menakut-nakuti kita sehingga mengira komputer atau ponsel kita telah terinfeksi untuk meyakinkan korban agar membeli aplikasi palsu. Dalam scareware biasa kita mungkin melihat pesan yang mengkhawatirkan kita saat menjelajahi web. Contohnya, saya pernah mengalami juga pada saat menjelajahi web, ada peringatan komputer Anda terinfeksi, atau Anda terkena virus. Penjahat dunia maya ini atau hacker menggunakan program ini dan praktik periklanan tidak etis untuk menakuti pengguna agar membeli aplikasi palsu. Hasilnya, rupa tadi yang sudah dijelaskan, dampaknya yaitu jika kita percaya dengan aktif palsu tersebut dan langsung tergiur dengan aplikasi tersebut lalu menginstalnya, data-data privasi kita bisa dicuri dan disalahgunakan. Dan kedua, terdapat dalam lab social engineering. Ini terdapat pada slide Stanley juga. Jadi orang diarahkan ke sebuah situs web untuk membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan dalam lab social engineering tersebut. Ini linknya. Jadi orang membaca sebuah artikel. Nah, setelah orang baca di link tersebut, orang disuruh jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi dari kelompok kami menjawab ini. Pertama pertanyaannya yaitu 3 metode yang digunakan dalam manipulasi psikologis untuk mendapat akses ke informasi. Jadi sesuai artikel ini, orang mendapat jawaban yaitu electronic access, physical access, dan sosial media. Dan pertanyaan kedua, apa 3 contoh serangan manipulasi psikologis dari 2 metode pertama di langkah 2? Orang dapat juga jawabannya, yaitu spear phishing melalui email, mancing dengan konten yang diinginkan, atau tailgating. Pertanyaan ketiga, mengapa jejaring sosial merupakan ancaman dari rekayasa sosial? Jadi orang juga mendapat jawaban dari artikel ini, yaitu bahwa jejaring sosial biasanya mendorong orang untuk berbagi informasi pribadi bersama dengan minat atau kebiasaan. Jadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, kota asal, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sebuah organisasi dapat mempertahankan dirinya dari serangan manipulasi psikologis? Yaitu jawabannya, orang juga dapat dari artikel tersebut, yaitu dengan pembuatan dan pemanfaatan pelatihan kesadaran keamanan. Jadi ini selanjutnya pertanyaannya yaitu apa Science Institute yang menulis artikel ini? Pastinya mereka karena orang disuruh baca dari artikel dari web mereka ini.
Nah, selanjutnya saya akan mendemokan yang paket tracer logging network activity yang terdapat pada slide-nya Mir Hilbert. Jadi ini langkah pertama, orang mau mengaktifkan yang sniper 1 ini. Terlihat? Ada. Orang langsung mengaktifkan dan orang klik GUI. Pastikan yang service ini show on. Ya, lanjut. Dan saat ini kita akan melakukan ke PCB, dan kita buka desktop, command prompt. Kita akan membuka sesi FTP server, yaitu dengan cara mengklik ngetik FTP dan melihat FTP server publiknya, yaitu yang ini. Yang ini. Jadi FTP 209. Dan orang masukkan username Cisco dan passwordnya juga Cisco. Ya, orang berhasil login. Dan selanjutnya orang akan memasukkan perintah dir untuk melihat file yang tersimpan dalam server FTP ini, yaitu dengan cara masukkan perintah dir. Ya, jadi ini file-file yang ada. Sekarang orang akan memasukkan file client info.txt dengan masukkan perintah sekarang orang mengecek apa ini sudah termasuk dalam file di sini. Ya, sudah ada. Selanjutnya, untuk sesi FTP ini
dan perintah quit. Untuk menselidiki traffic FTP-nya, kita akan klik transfer dan ini. Jadi aktivitas yang orang lakukan di PCB tadi, kita lihat di sini user yang orang gunakan yaitu Cisco, pas yang digunakan juga Cisco, type binary, dan sebagainya. Kamu bisa lihat lewat sini. Selanjutnya, sekarang orang akan melakukan telnet ke router 2 dari PCB. Jadi, untuk telnet ke router 2, masukkan perintah telnet dan IP dari router 2 di sini kita diminta untuk memasukkan username admin dan passwordnya yaitu Cisco. Lalu kita masukkan perintah debug IP Kisi ada gangguan jaringan mungkin Kang. Kita keluar. Kayaknya Kisi ada keluar Kang. Iya benar. Kalau begitu sambil menunggu Kesia, Nair bahasa dikit ya. Jadi tadi kan orang Kesia, orang Marsha dengan Efraim so presentasi toh.
Aduh, ada back sound ini di belakang pemenang. So, presentasi mengenai yang di studi isu keamanan jaringan pada Facebook. Nah, itu memang ada banyak itu ya, ada sejumlah besar DP teknik-teknik serangan. Nah, ini dengan torang tahu bagaimana DP teknik-teknik serangan itu. Nah, makanya torang juga jadi lebih aware nih, jadi lebih berhati-hati ketika misalnya ada serangan-serangan yang misalnya yang akan merugikan torang. Nah, jadi kan torang ketika belajar di sini torang jadi tahu, oh si hacker ini dia mau bikin begini. Nah, torang so tahu itu dia. Jadi makanya torang untuk kedepannya torang so lebih hati-hati. Terus, nah tadi yang terkait yang review of new trend in cyber attack assume into distribute database system. Nah, itu tadi Marsha so jelaskan tadi cukup bagus ya, sampai dengan DP penjelasan juga situ Marsha so kasih ya. Memang ketika di sesi diskusi ini jadi lebih banyak ini ya. Jadi dari NER mungkin ada tambahan, nah mungkin dari Marsha kira-kira mungkin ada pemikiran yang lain, nah lebih bagus juga ya tadi. Jadi dari Marsha juga kasih DP contoh-contoh, DP penjelasan terkait yang zoom into distributed database system. Jadi memang ada banyak ya, ada banyak serangan-serangan yang baru dan sudah dijelaskan tadi. Terus yang ini terkait yang di ad hoc, yang Manet juga sudah ini. Terus yang di laporan praktikum. Nah, yang di terus, oh iya, Ner ada coba-coba cari di presentasi, ternyata kok dorang Marsha tambah-tambah, Kang. Ya sudah, enggak apa-apa. Tadi di situ juga Ner ada lihat ada orang yang mengaku-mengaku toh, dia mengaku-mengaku security-nya si Facebook security, tapi kalau misalnya orang perhatikan di situ, DP huruf-huruf di situ kayak apa ya, yang Ner ada jelaskan lalu, homoglif mungkin ya. Jadi ada huruf-huruf yang mirip-mirip, tapi ada DP kayak bunga-bunga itu di bawah. Nah, jadi itu ada DP homoglif. Jadi harus diperhatikan ya. Kalau coba homoglif begitu, kok mengaku-mengaku dari akun ofisial, ya hati-hati. Jangan sampai kena DP jebakan. Ya memang untuk yang phishing itu, ya istilahnya kayak ini, orang kayak memancing begitu ya. Kayak phishing, nah phishing kan mengayal toh, nah sama dia kayak mengayal begitu ya. Jadi memang si pencuri, penjahat itu, si attacker, makanya dia memancing informasi dari orang, dengan cara dia menyediakan kayak DP website yang palsu. Nah, kalau orang mau lihat tadi bagus sekali itu contoh yang phishing itu ya, bahkan sampai ya jadi dalam orang bikin password kan paling cuma di seputaran nama, entah nama depan atau nama belakang. Yang paling penting itu juga biasanya orang password itu ada terkait tanggal lahir, hati-hati nih. Kalau yang password yang masih pakai tanggal lahir, hati-hati. Segera ganti, cari password yang aman, yang kira-kira ada DP kombinasi yang ini jadi ada huruf besar, huruf kecil, juga mungkin ada simbol, nah dicari yang aman. Terus informasi-informasi yang penting juga itu ya, seperti misalnya nama ibu kandung. Nah, kalau misalnya di bank-bank itu, nama ibu kandung ini penting sekali. Penting sekali untuk dorang melakukan konfirmasi. Nah, jadi ada sejumlah informasi itu yang penting ya. Jadi kayak tadi, nama, terus tanggal lahir. Nah, kalau di bank itu yang penting itu juga DP nama ibu kandung. Nah, kalau mau lihat di contoh yang case-nya tadi, yang saya tampil tadi, bahkan sampai email, kon dorang minta DP password email. So bahaya sekali itu ya, kalau sampai orang kasih lagi itu password email. Nah, jangan-jangan DP itu di slide berikut, setelah dong minta kartu kredit, jangan-jangan dong minta lagi DP PIN. So itu dia.
Nah, jadi makanya teman-teman harus lebih berhati-hati ya terkait itu. Terus yang terkait scareware, nah memang waktu dulu-dulu itu benar juga sering temui itu ya scareware. Jadi scareware itu kan scare itu menakuti ya. Jadi sama dengan kayak menakut-nakuti orang. Jadi misalnya buka link begitu bilang komputer Anda tidak aman. Harap segera misalnya melakukan proteksi dengan menginstal misalnya aplikasi X. Nah, itu contoh scareware itu. Nah, rata-rata orang kan ketika baca itu mungkin merasa takut ataupun merasa apa. Nah, makanya tuh ketika di posisi itu orang-orang ya tanpa secara tidak sadar orang ikuti apa maunya si attacker tadi. Nah, itu makanya ada banyak orang yang dalam tanda kutip berupa jata colo begitu ya terkait serangan-serangan ini. Ya memang sih supaya torang juga ini bisa aman, nah itu benar bilang dari torangnya sendiri. Dan jadi yang paling penting itu sebenarnya dari torangnya sendiri. Torang pahamnya enggak DP teknik-teknik serangan itu. Nah, jadi ketika torang paham, ketika torang mengerti, nah makanya bisa dibilang sebagian besar dari itu trik-trik penjahat itu torang so tahu, ya, jadi torang so pasti ini dia palsu dang, bukan yang itu dang. Nah, ini pasti si penjahat ini cuma mau ambil informasi. Dengan orang tahu itu dia, nah jadi orang so lebih memproteksi diri ya. Nah, itu makanya waktu penjelasan lalu Ner bilang dari orangnya sendiri itu DP level paling pertama itu. Jadi dengan orang tahu DP trik-trik, DP teknik-teknik, nah itu jadi so memperlengkapi tong diri dan orang mental. Nah, selanjutnya baru yang kedua itu tuh DP antivirus. Ya, kalaupun misalnya orang tacolo, ya ada kira-kira bisa dibilang ada antivirus yang bantu orang untuk kasih alert, kasih ingat. Ya. Jangan, itu mengandung virus. Nah, kira-kira seperti itu. Terus apalagi tadi ya? Ada cukup banyak juga ya tadi DP teknik-teknik yang sudah dijelaskan oleh kelompok. Ini Merlia Kesia so ada, mungkin sambil Kesia persiapan. Coba lanjutkan. Baru tadi Jadi ada saya apa akan lagi? melanjut. Oh, lanjut sudah. Lanjut Jadi saya akan melanjutkan berapa ya? Jadi saya akan melanjutkan jadi orang akan melakukan ping ke router 2, nanti setelah orang melakukan ping, nanti dia akan muncul di sini. Filenya, hostname-nya, message-nya. Pertama, untuk PC B. Orang akan melakukan ping terhadap dari PC B ke router 2.
Sudah berhasil. Saatnya kita buka SciSlog server, maka sudah muncul. Nah, jadi ini file-file yang dari PC D. Sekarang orang mau ping lagi ke router 2 dari PC A. Sudah berhasil. Kembali membuka SciSlog servernya. Tambah dari PC ini tadi dan ini tambah dari PC A. Selanjutnya kita akan melakukan ping juga dari PC C ke router 2. Sudah berhasil. Nah, dan muncul lagi dalam SciSlog server. Dan ini sebenarnya akan mencoba matikan IP config, kan perintah IP config dan PC. Oke. IP. Maka tidak akan terlihat ini IP address-nya yang ini. Orang akan menceknya pada SciSlog server tadi. Apakah terdapat IP address ini? Nah, jadi IP address ini sama dengan yang tadi. Jadi dari sisi IP address dari yang orang ketika di print tadi PC C terdapat di SciSlog server di message-nya. Sama dengan yang ini. Demikian hasil untuk lab
pakai tracer logging network activity. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Efraim. Mohon maaf, Ner, sepertinya Efraim ada tak keluar. Yang Efraim demo tentang apa? Ada yang tentang pcap dari Linux yang SQL injections, sama satu lagi yang apa tuh? Yang ini, log files, reading log files tapi yang Linux. Oh, oke. Kalau dari Marsha sudah? Marsha. Dari kita cuma jadi yang ini benar, yang reading log files Windows. Karena biasa yang Windows. Baik, jadi untuk sekarang akan presentasikan yang reading log files Windows. Jika yang di Windows itu berbeda dengan yang di Linux. Kalau di Linux bisa menggunakan ini seperti command prompt yang ada di Windows, cuma kalau di Windows ada DP aplikasi, DP nama, ada aplikasi bawaan, dia pakai event viewer DP nama yang ada di Windows. Jadi DP aplikasi rupa ini, dia menampilkan log itu dari sini, jadi dari event viewer ini orang buka dari orang Windows masing-masing so ada, nanti orang tinggal buka Windows log, kok ada di sistem. Nah di sini so ada DP log benar. DP log ada warning, ada yang information, yang ada yang error. Di sini ada DP log name, yang ada DP keterangan log. Ini benar. Itu untuk yang reading log files Windows. Karena dari kelompok kami, Efraim sepertinya terkendala jaringan, benar. Jadi mungkin bisa dilanjutkan ke kelompok kakak-kakak yang lain. Oke. Jadi untuk yang kelompoknya Marsha mungkin kalaupun misalnya mau lanjut, nanti berarti tinggal yang punya si Efraim, Kang. Nah, kalau dari teman-teman lain kira-kira bagaimana? Ada lagi yang mau presentasi hari ini? Ya memang untuk yang demo dari Marsha, case sharing Efraim tadi bisa dibilang cukup bagus tadi ya. So, berhasil lah. Nah, dari teman-teman lain bagaimana? Apakah mungkin ada yang mau presentasi? Ya, kalau misalnya memang sudah tidak ada, nanti untuk presentasi ini orang lanjut di hari Senin ya. Orang akan lanjut di hari Senin. Mungkin di sini Mer Stanley ada. Mer Stanley mungkin ada penyampaian. Tes 1 2. Ini suara saya bisa kedengaran? Bisa Mer, bisa. Silakan Mer. Yang pertama ini yang saya mau sampaikan ada itu ya, sedikit kekeliruan sebenarnya terkait dengan tugas membaca paper ya. Itu sebenarnya itu kesalahan saya itu, karena itu sebenarnya ada beberapa paper yang saya upload, tapi ternyata yang kelihatan hanya satu upload ya, hanya satu paper aja. Jadi sebenarnya itu ada beberapa paper ya. Tunggu sebentar ini karena saya mau
saya menggunakan komputer di lab dan ini share screen tidak bisa ini. Barusan saya install semuanya dan ternyata share screen tidak jadi. Coba saya lihat, masih belum jadi juga gitu. Ya, jadi kalau misalnya Anda itu ya, kalau misalnya ini aja saya share. Ini kalau membaca paper ya, itu yang pertama harus Anda lihat itu abstrak ya. Itu jangan lihat yang lain. Coba misalnya Anda buka paper yang ada di sini, a review of new trends in cyber attacks gitu. Jadi di situ ada bagian yang abstrak ya. Situ ada abstrak gitu. Itu pertama Anda harus lihat di situ abstrak dulu gitu ya. Karena abstrak yang baik itu di situ sudah ada latar belakang masalahnya apa. Baru biasanya di abstrak yang baik itu sudah ditulis juga pertanyaan penelitiannya gitu. Nah, baru di situ ada metodologi biasanya. Metodologi yang digunakan. Tools-tools yang digunakan. Dan hasil akhir. Jadi, biasanya kalau tugas membaca paper itu yang perlu Anda lihat itu hanya abstrak gitu ya. Dari pengalaman saya membuat paper-paper ya, dan mempublikasi di jurnal internasional, proceeding dan jurnal itu yang paling penting itu abstrak itu. Karena abstrak itu yang saya minta untuk Anda lihat itu hanyalah itu kan metodologi yang digunakan, masalah yang mereka mau selesaikan apa. Jadi biasanya hanya perlu melihat abstraknya. Nah, baru tentu metodologi gitu ya. Ini sudah termasuk tools-tools yang mereka pakai gitu kan. Baru yang paling penting ini nah, itu biasanya kalau di paper-paper itu mereka akan menuliskan hasil akhir mereka apa dan apa yang mereka belum lakukan. Nah, itu yang paling penting itu karena itu studi lanjut itu yang akan menjadi penelitian yang bisa dilakukan oleh Anda. Begitu kalau misalnya Anda akan proposal ya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit dalam menyusun proposal penelitian, proposal skripsi karena biasanya hanya mengambil 1-2 paper aja kemudian mereka kutip paper ini bilang dia backing ini, oh kita mau backing ini. Kelar sudah gitu ya. Tapi saya nggak tahu juga sampai sekarang itu mahasiswa itu kalau seminar proposal ngawur semua gitu kan ya. Seperti itu. Karena mereka tidak mengutip dari paper-paper yang standar ya. Jadi kebanyakan mungkin itu juga masalah kemampuan bahasa yang kurang dan tingkat derajat kemalasan yang sangat tinggi. Jadi mereka mengambil kutipan dari bahasa Indonesia gitu ya. Itu kekeliruan pertama mahasiswa itu. Padahal keilmuan cyber security misalnya atau software engineering, informatika pada umumnya itu tidak ada ilmuwan bahasa Indonesia yang menulis paper dalam bahasa Indonesia. Semua dasar-dasar keilmuan kita itu ditulis oleh orang luar negeri ya, Eropa dan Amerika. Jadi Anda harus mengutip dari paper-paper bahasa Inggris. Ya, sial Anda aja. Kenapa memilih studi informatika sebagai S1 gitu ya. Kalau mungkin Anda misalnya masuk Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, ya, atau Ilmu Hukum, nah itu ada itu hukum Indonesia itu.
ilmu sosial Indonesia itu ada, begitu juga pertanian itu ya. Keilmuan mereka itu sudah orang Indonesia kuasai, beda sama informatika gitu ya. Computer science itu ilmunya impor. Sehingga mau tidak mau Anda harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris, itu yang pertama gitu ya. Dan paper-paper yang dikutip sebaiknya berbahasa Inggris gitu ya. Kalau tidak tahu bahasa Inggris, belajar. Itu aja gitu ya. Jadi ini tiga ini sebenarnya ya. Saya lihat kemarin itu di presentasi yang pertama saya sudah lihat videonya. Itu banyak amburadul itu ya, termasuk tadi itu ya, metodologi research ya, model penelitian ya, biasanya metodologi di sini dan model penelitian ada di sini ya gitu. Nah, paper yang saya berikan itu di e-learning itu model penelitiannya action research ya, penelitian tindakan ya, sehingga dia bisa dilakukan di lab. Dibandingkan dengan Anda membuat aplikasi software, aplikasi sistem informasi, ataupun membuat game, ya, sebenarnya penelitian-penelitian bidang security itu jauh lebih mudah. Seperti itu. Kenapa? Karena hanya memerlukan internet. Ya. Dan gunakan tools-tools yang sudah kita terangkan selama kuliah ini. Ya. Anda lihat sendiri itu. Dorang gunakan itu tools-tools itu, kemudian dorang terapkan pada studi kasus, ya sudah selesai. Ya, jadi tidak membutuhkan usaha yang besar, tapi konsepnya harus Anda paham ya. Tentu TCP/IP itu harus Anda paham itu. TCP/IP Anda paham, baru tools yang Anda gunakan itu apa, ya keluar hasil akhirnya gitu. Seperti itu. Nah, itu semudah itu sebenarnya ya untuk membaca paper research. Seperti itu ya. Jadi tidak ada kesulitan sebenarnya kalau Anda tahu struktur dari, karena paper ini berbeda dengan skripsi ya. Baru nanti juga ada yang namanya technical paper. Paper kan itu ada yang namanya technical paper, baru ada studi literatur paper. Ya, jadi itu paper itu ada macam-macam model gitu ya. Nah, kalau research paper itu yang seperti yang saya tunjukkan itu di e-learning. Itu langsung lihat abstraknya. Ya. Kalau technical paper itu biasanya kita akan langsung loncat ke bab 4. Bab 4 itu mereka menampilkan hasilnya. Baru kalau studi literatur paper itu biasanya kita akan langsung loncat ke bab 2. Hipotesis apa yang dipakai dalam paper ini, kemudian kalau teknik penyelesaian studi literatur paper kan itu cuma searching-searching. Sehingga biasanya kita lihat hipotesanya. Seperti itu. Jadi dari biasanya kalau mahasiswa bimbingan saya itu, saya suruh baca minimal 3 jenis paper itu. Ada technical papernya, ada studi literatur paper, dan ada research paper. Research paper itu untuk dikutip buat proposal. Sedangkan technical paper itu untuk melihat bagaimana cara dia melakukan interview, kuesionernya model seperti apa. Jadi kalau S1 itu semuanya wajib copy paste gitu ya. Itu kurikulum Indonesia seperti itu. Tidak disuruh membuat hal yang baru. Beda kalau Anda sudah magister atau S3, nah itu pasti disuruh buat hal yang baru. Tapi kalau S1 itu research-nya wajib copy paste gitu ya. Nah, copy paste-nya itu harus sesuai aturan gitu ya. Seperti itu, tidak seperti sekarang kan copy paste-nya dari opok lokon, opok soputan, tiba-tiba muncul jadi sebuah skripsi. Ya. Jadi sebenarnya itu sangat mudah itu. Jadi itu tolong perhatikan itu. Jadi tadi saya lihat di video yang kemarin ya, ada beberapa kelompok yang presentasi dari paper bahasa Indonesia ya. Nah, itu bahayanya kalau mereka presentasi dari paper bahasa Indonesia, ini biasanya nggak jelas ini. Metodologi dan model penelitiannya nggak jelas. Biasanya seperti itu. Ya. Karena Anda harus sadar ya, karena di Indonesia itu jurnal-jurnal yang terakreditasi kan jarang. Ya, hampir tidak ada loh jurnal di Indonesia yang terakreditasi terkait bidang ilmu komputer. Ya. Setahu saya itu sampai saat ini yang jurnal Indonesia itu yang terakreditasi di bidang ilmu komputer, yang jurnal Indonesia ya, tapi terbukti mereka berbahasa Inggris juga gitu ya. Itu hanya 3 jurnal ya. Yang dari ITB 2 dan dari UGM 1 gitu ya.
Kemarin ada UI 1 itu, jurnal berbahasa Indonesia. Jadi baru 4. Ya. Jangan, nah kalau Unsrat sendiri tidak ada karena Unsrat itu terakreditasi Sinta ya. Jangan salah, akreditasi Sinta jurnal itu tidak diakui di internasional gitu ya. Jadi jangan dipikir oh Unsrat jurnal teknik elektro Unsrat sudah terakreditasi Sinta 3 gitu ya. Iya, itu terakreditasi Sinta 3 itu versi dikti, yang mengakuinya hanya dikti. Tapi kalangan ilmuwan internasional itu tidak mengakui gitu ya. Jadi mohon maaf, orang jurnal itu tidak diakui gitu. Artinya orang publikasi tidak standar gitu. Yang usah malah-malah mengaku karena kenyataannya bisa begitu. Ya. Jadi jangan Anda mengcopy kalau NER pembimbingan itu tidak pernah mengcopy paper dari jurnal yang tidak diakui komunitas internasional. Contohnya ya jurnal informatika di Unsrat gitu ya. Tidak standar. Di Indonesia itu hanya 4 itu. Jurnal informatika yang diakui oleh komunitas internasional. Seperti itu. Ya, jadi kayak paper yang saya upload di e-learning itu diambil dari IEEE. Nah itu diakui komunitas internasional itu paper itu. Research-nya diakui gitu. Seperti itu. Ya, jadi saran saya boleh Anda mengambil dari paper-paper bahasa Indonesia bisa. Tapi pilihlah jurnal Indonesia yang diakui. Itu biasa Dorong Sutaru kok itu. Dorong Sutaru. Contoh ya, yang salah satu jurnal yang sangat baik di Indonesia, di Sulawesi Utara, jurnal Kognito Unclub, ilmu komputer. Ya. Itu selain terakreditasi Sinta, itu juga direcognize oleh komunitas internasional. Ada 2 komunitas internasional merecognize jurnal itu. Sehingga kalau Anda baca hasilnya, ya publikasi di jurnal itu ya, mohon maaf jauh lebih baik dari jurnal kita yang hanya terakreditasi Sinta. Itu Unclub itu Rising Star itu jurnal mereka itu Kognito. Karena sudah diakui oleh 2 komunitas internasional dengan cara komunitas itu mengindeks setiap publikasi di jurnal Kognito. Jadi coba Anda lihat di situ contoh-contoh paper yang sudah cukup baik. Sudah standar, sudah mengikuti abstrak, metodologi, model penelitian, hasil akhir, dan studi lanjut. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, tadi saya lihat baru kelompoknya Marsha yang sudah mempresentasikan praktikum. Meskipun belum lengkap ya, belum semua, tapi saya lihat itu sudah cukup baik itu. Nanti saya berharap kelompok-kelompok lain juga bisa melakukan seperti kelompok Marsha. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Terkait tugas ini. Jadi karena banyak yang belum selesai dan materi ini juga adalah materi inti dari mata kuliah kita. Kita akan tambah waktu presentasi ya, benar hebat ya. Kita tambah lagi 1 minggu. Ya, jadi untuk minggu depan kita masih akan presentasi. Selesai presentasi, baru kita akan ujian ya. Ini ujian sekalian ujian mid semester. Materi sampai di serangan keamanan jaringan. Silakan yang ingin bertanya saya persilakan aja. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah bisa diakhiri ini pertemuan daring. Ya, oke. Karena memang sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, NER akan segera mengakhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Terima kasih NER Stanley untuk penjelasannya. Oke, NER akan... Selamat siang. Iya, selamat siang semua. NER akhir ya. Terima kasih, NER. Terima kasih.